Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa. Hari ini pembahasan kita mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Hari ini kita akan lebih mengenal mengenai surat pribadi dan surat dinas. Dari segi pengertian dan ciri-ciri surat pribadi serta surat dinas. Nah, kita awali dengan pengertian surat pribadi. Pengertian surat pribadi adalah sebagai berikut. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi, bukan sebagai wakil atau berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau hal yang bersifat resmi. Menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam menulis surat pribadi, selain bahasa, yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun, khususnya bila menulis surat yang ditujukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Nah, setelah pengertian dari surat pribadi, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari surat dinas. Pengertian dari surat dinas adalah sebagai berikut. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau resmi. Surat dinas ditulis oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada lembaga resmi, perusahaan, atau organisasi lain. Isi dalam surat dinas berkaitan dengan hal yang bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Artinya, bahasa surat resmi harus singkat, jelas, serta berpola tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, si pengirim surat, dengan orang kedua, si penerima surat. Kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Ketiga, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berupa kata emotif dan ekspresif. Keempat, bahasa tidak formal atau resmi, tetapi tetap santun. Kelima, pilihan ragam bahasa tergantung kepada siapa penerima surat. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap-cakap. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat dinas. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Ketiga, seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas, karena pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Keempat, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, pemberitahuan informasi, izin peminjaman tempat, dan sebagainya. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas.
Yang pertama, kita akan menyimpulkan isi dari surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program Desa Bebas Api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, simpulan isi dari surat pribadi tersebut adalah surat pribadi tersebut dikirim oleh Viola untuk menanyakan kabar dari Ozi. Viola merasa khawatir dengan keadaan Ozi. Selain itu, surat tersebut berisi permohonan atau permintaan dari Viola yang ingin mengunjungi Ozi saat liburan semester. Berikutnya, kita akan menyimpulkan isi dari surat dinas. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Kesehatan. Pangkalan Bun, 7 Desember 2015. Nomor 440-7181-KD.D. Lampiran, tidak berisi, perihal pemberitahuan pelayanan kesehatan. Kepada yang terhormat, pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehubungan dengan ditetapkannya pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional, bersama ini kami beritahukan kepada seluruh saudara pimpinan Puskesmas agar tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk penjadwalan piket, tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Demikian, surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. DRG Indrawan Sakti Mkes. Tembusan pertama, Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat di Pangkalan Bun. Kedua, Inspektur Kabupaten Kota Waringin Barat di Pangkalan Bun. Dan yang ketiga, Pertinggal. Nah, simpulan isi dari surat dinas tersebut adalah surat dinas tersebut merupakan surat pemberitahuan yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat ditujukan kepada pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat agar menjadwalkan piket tenaga kesehatan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan pada tanggal 9 Desember 2015 saat Pilkada. Nah, berikutnya kita akan membahas struktur dan kebahasaan, struktur dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Malang, 29 November 2015. Selanjutnya adalah salam pembuka, salam kangen. Berikutnya adalah kalimat pembuka paragraf. Apa kabar Aim? Berikutnya adalah isi surat. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu ya kepadaku. Kemudian setelah isi surat ada penutup surat.
Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Kemudian ada salam akhir, sahabatmu, dan nama serta tanda tangan si pengirim surat, Giyanti. Berikutnya, kita akan membahas struktur dari surat dinas. Yang pertama ada kepala surat, diisi dengan nama lembaga dan disertai dengan identitas seperti alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Contoh di sini adalah Panitia Persami Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Setelah kepala surat, lanjut dengan nomor, lampiran, perihal, dan tanggal surat, serta tempat pembuatan surat. Nomor 05-K-PKSB. Lampiran 1 berkas. Perihal permohonan izin. Tanggal surat 9 Mei 2015. Setelah itu, alamat yang dituju. Yang terhormat, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Berikutnya adalah salam pembuka dengan hormat. Setelah itu adalah isi surat. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Kemudian masih diisi adalah inti dari surat. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Kemudian ada paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu adalah salam penutup. Hormat kami. Kemudian, nama dari si pengirim surat. Mengetahui Kepala Sekolah Dr. Andes Waras, serta Ketua Panitia Sofia Nazila. Nah, setelah pengirim surat, biasanya berisi tembusan. Namun, tembusan opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tembusan biasanya ditujukan untuk orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dan berkaitan dengan kegiatan. Selain itu, tembusan juga digunakan sebagai arsip. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, tujuan surat pribadi ada mengundang. Salah satu tujuan surat pribadi adalah mengundang seseorang. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, kalau ada waktu silakan mampir. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di sini? Dan sebagainya. Berikut contoh surat pribadi yang bertujuan mengundang. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri, kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta, lagi bersama-sama. Sekian dulu ya, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu, Puri.
Berikutnya, tujuan surat pribadi, memohon atau meminta. Tujuan penulisan surat pribadi selain mengundang adalah memohon atau meminta. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, bolehkah saya tinggal sementara di sini? Maukah kamu menemaniku selama liburan di Bali? Dan sebagainya. Berikut adalah contoh tujuan surat pribadi memohon atau meminta. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatu atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Berikutnya, menelaah bahasa dalam surat pribadi. Bahasa yang dipergunakan dalam surat pribadi adalah bahasa percakapan sehari-hari. Walaupun begitu, tetap harus memperhatikan etika yang disesuaikan dengan penerima surat tersebut. Misalnya, dari segi salam pembuka. Salam semangat pelajar, itu cocok bagi teman sebaya. Kemudian, salam sayang untuk bunda, itu cocok ditujukan untuk orang tua. Dari segi kalimat pembuka, apa kabar Ernie? Itu cocok untuk teman sebaya. Bunda, dia merindukan bunda. Itu cocok ditujukan untuk orang tua. Selanjutnya, menelaah bahasa dalam surat dinas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah penggunaan ragam bahasa Indonesia baku. Hal ini karena surat dinas bersifat formal atau resmi. Misalnya, menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali nomor 803-7325-BKD tanggal 17 November 2016 perihal batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017, dapat kami sampaikan bahwa usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali agar sudah kami terima di subbagian kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Bali Selasa 10 Januari 2017. Nah, dari petikan tersebut sangat jelas bahwa surat dinas menggunakan bahasa yang formal atau baku. Berikutnya, kita akan menelaah beberapa kesalahan dalam penulisan surat. Pertama, dalam kop surat, alamat tidak boleh disingkat, kecuali singkatan nama orang yang dipergunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal M.T. Haryono. Jalan B. Sempor merupakan penulisan yang salah. Seharusnya ditulis Jalan Bendungan Sempor. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penanggalan surat. Dalam penanggalan surat tidak diakhiri oleh tanda titik. Tidak menggunakan singkatan untuk angka dan kota, serta angka tidak boleh dipisahkan oleh tanda hubung. Penulisan yang benar adalah Denpasar, 6 Januari 2021, bukan
DPS, bukan petik 21, bukan 6 strip 1 strip 2021. Selanjutnya adalah kesalahan dalam menulis perihal atau hal surat. Perihal atau hal surat tidak perlu diakhiri titik. Hanya kata pertama yang diawali huruf kapital. Jadi penulisannya hal, titik 2, permohonan, huruf kapital, dan penceramah ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah kesalahan dalam penulisan lampiran surat. Lampiran tidak ditulis angka dan tidak diakhiri tanda titik. Selain itu, penulisan lampiran yang disingkat harus diisi titik. Penulisan yang benar adalah lampiran titik 2, 1 ditulis huruf eksemplar. Kemudian, bila disingkat, lam titik titik 2 1 eksemplar. Selanjutnya adalah penulisan alamat tujuan. Alamat tujuan surat tidak berisi kata kepada untuk menghindari kemubaziran kata. Kata sapaan bapak, ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Kata sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar atau jabatan. Penulisan alamat pun tidak boleh disingkat. Misalnya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Tono MPD merupakan penulisan yang salah. Seharusnya yang terhormat YTH titik Dr. Tono MPD. Kemudian yang kedua, yang terhormat Bapak Kepala SMP Pelangi JL titik B titik Sempor 1 Malang. Merupakan penulisan yang salah. Seharusnya yang terhormat Kepala SMP Pelangi Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Kemudian yang ketiga, yang terhormat Adi Marianta. Merupakan penulisan yang salah. Seharusnya yang terhormat Bapak Adi Marianta. Berikutnya adalah kesalahan dari segi isi surat, terutama penulisan tanda baca. Tanda koma tidak digunakan di awal konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Tanda koma digunakan di awal konjungsi pertentangan. Contohnya, pada kalimat pertama, kami segera memberitahu saudara, jika ada perubahan jadwal. Karena jika merupakan konjungsi kausalitas, maka setelah kata saudara tidak diisi tanda baca koma. Seharusnya, kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Lalu pada kalimat kedua, kami sudah mengirimkan surat tetapi belum dibalas. Karena tetapi merupakan konjungsi pertentangan, maka setelah kata surat harus diisi dengan tanda koma. Seharusnya, kami sudah mengirimkan surat, tetapi belum dibalas. Berikutnya, masih dari segi isi, terutama penulisan perincian atau pemerian. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian dan ditulis dengan huruf kapital. Hari atau tanggal ditulis huruf kecil merupakan
penulisan yang salah. Waktu ditulis huruf kecil, tempat ditulis huruf kecil, acara ditulis huruf kecil merupakan penulisan yang salah. Setelah titik 2, kata Rabu, pukul, dan perpisahan ditulis huruf kecil juga merupakan sesuatu yang salah. Seharusnya dalam pemberian atau perincian ditulis dengan huruf kapital. Perbaikannya, hari ditulis huruf besar dan Rabu ditulis huruf besar. Waktu ditulis huruf besar dan pukul ditulis huruf besar. Selanjutnya, kata tempat ditulis huruf besar, SMP ditulis huruf besar. Acara ditulis huruf besar dan perpisahan siswa ditulis dengan huruf besar. Berikutnya adalah kesalahan dalam menulis penutup surat. Penulisan atas nama disingkat dengan pemberian nama titik. Penulisan nama pejabat, penanda tanda tangan ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, seperti tanda kurung dan tanda garis bawah. Misalnya, dalam kurung Sasmita merupakan penulisan yang salah, seharusnya ditulis Sasmita tanpa tanda kurung. Atas nama A garing N merupakan penulisan yang salah, seharusnya ditulis A titik N titik sebagai singkatan. Lalu, Dian Putri di garis bawah merupakan penulisan yang salah, seharusnya tidak berisi garis bawah. Selanjutnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dan bersifat non-formal. Berikut merupakan contoh kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku: sekedar, kata bakunya sekadar. Kualitas, kata bakunya kualitas. Apotik, kata bakunya apotek. Merubah, kata bakunya mengubah. Resiko, kata bakunya risiko. Enggak, kata bakunya tidak, serta masih banyak lagi kata-kata lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat memberikan lebih banyak manfaat.